Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi. Aku udah lama banget nih nggak bikin konten. Nah, hari ini mau bikin konten soal flexing. Ini tuh aku nyari ya. Jadi aku nyari di di aplikasi artificial intelligence, dan ini baru. Terus ya aku karena tertarik, akhirnya aku buka deh gitu. Mau ngomongin apa sih? Aku mau ngomongin soal flexing. Kayaknya ini bukan bahasa baru ya, juga bukan sesuatu yang yang benar-benar gimana gitu. Pasti kita udah sering lihat kan, anak muda sekarang, bukan anak muda sih, banyak ya fenomena-fenomena orang sering kayak nampakin, oh aku punya ini, aku punya itu gitu. Terlepas dari itu adalah sebuah kebanggaan, tapi orang kan nerimanya beda-beda seperti itu. Nah, apalagi terlebih sosial media sekarang kan rame banget ya. Mulai ada Facebook, TikTok, Instagram gitu. Banyak yang menampilkan itu. Bahkan di YouTube pun banyak loh konten-konten yang kayak bukan memberikan edukasi sih, memberikan tampilan yang wow gitu lah tentang kehidupan seseorang. Terlepas dari prosesnya gimana ngedapetin semua itu. Oke, fenomena flexing di sosial media ini menjadi bagian yang tak terpisahkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, semakin populer penggunanya, semakin banyak pula fenomena menarik yang muncul. Salah satunya itu flexing. Flexing itu lebih ke arah pamer kemewahan dan gaya hidup di platform media sosial. Fenomena ini tidak hanya menarik untuk diamati, tetapi juga dampaknya tersendiri bagi pengguna gitu loh. Melalui dokumen ini pula kita akan membahas definisi, pasti ada dampak negatifnya dong, ada alasannya juga, serta strategi supaya kita tuh nggak terjebak gitu loh dalam budaya flexing yang semakin marak saat ini. Nah, definisi flexing itu apa sih? Flexing itu adalah pamer kemewahan dan gaya hidup. Istilah ini mulai populer ya, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang di mana yang dipamerkan itu kekayaan, barang merah bermerek atau gaya hidup yang dianggap glamor gitu dan mengesankan banget di sosial media. Ini di sosial media loh ya. Tujuannya itu supaya mendapat perhatian gitu loh. Terus menunjukkan status sosial atau bahkan memicu rasa iri. Ya, ini yang nggak baik ya dari orang lain. Flexing dapat dilakukan dengan berbagai cara loh, seperti memposting foto, terus kemudian dengan latar belakang yang mewah, barang-barang yang mahal, branded, atau memamerkan liburan yang begitu eksklusif ke seseorang gitu. Kenapa sih orang-orang melakukan ini? Terdapat beberapa alasan loh sebenarnya orang itu kenapa melakukan flexing gitu. Terdapat beberapa alasan mengapa orang-orang itu cenderung terlibat dalam perilaku flexing di sosial media. Salah satunya adalah kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan supaya orang lain itu menerima gitu loh. Ya, dengan memamerkan kehidupan yang sempurna kan jadi dapat like, dapat love gitu, dapat komentar yang menarik gitu loh. Perhatiannya jadi terpikat karena rasa harga diri itu kayak meningkat gitu ketika kita memamerkan hal-hal yang mewah tersebut. Selain itu juga ada keinginan untuk menunjukkan status sosial dan kaya. Ini ada banget loh ya. Menciptakan kesan bahwa seseorang memiliki kehidupan yang lebih baik gitu daripada orang lain. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh teori perbandingan sosial ya, di mana orang cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain untuk mengevaluasi posisi dan status sosial mereka dalam masyarakat. Ada nggak sih dampak negatifnya kepada seseorang yang mengkonsumsi, yang mungkin belum secara dewasa, artinya menerima ini baru secara enak ya jadi dia gitu. Enak ya jadi dia gitu, enak kaya, terus kita nggak tahu juga prosesnya seperti apa gitu kan ya untuk mendapatkan semua itu. Meskipun flexing ini atau pamer itu nampak menarik ya, terus kemudian menghasilkan reaksi positif, perilaku ini juga dapat berdampak negatif juga bagi kesehatan mental pengguna atau yang melihat gitu loh.
Termasuk orang yang memamerkan itu juga sejatinya. Salah satu dampak utamanya adalah menimbulkan rasa iri dan ketidakpuasan terhadap kehidupan pribadi. Karena kita akan selalu melihat ke atas, kok begitu ya, kok begitu, kok itu enak, kok ini enggak sih, kok aku seperti ini gitu. Termasuk ketika melihat orang yang memamerkan kehidupan yang sempurna, individu itu ngerasain hidupnya kayak nggak cukup gitu loh. Aku kok nggak seberuntung dia, jadi kan stres sendiri, cemas, depresi, serta menurunkan harga diri dan kepuasan. Nah, ini ada 3 underline poin gitu tentang dampak negatif flexing itu sendiri. Yang pertama adalah menurunkan harga diri. Jadi ngerasa nggak berharga banget gitu loh, kok hidupku kayak gini-gini aja, nggak semewah si A misalkan gitu, jadi iri. Yang kedua adalah menciptakan rasa iri. Nah, ini yang kita selalu membandingkan kan, karena kita akhirnya karena akhirnya konten-konten kayak gitu yang suka pamer kekayaan kan jadi memberikan standar gitu ke masyarakat lah pada umumnya, bahwa begini loh seharusnya hidup itu gitu. Dan yang ketiga, meningkatkan stres dan kecemasan. Karena ada tekanan gitu loh, di diri sendiri juga gitu loh. Bahwa aku tuh harus bisa kayak apa yang aku lihat di sosial media gitu loh. Akhirnya jadi cemas ketika nggak berbentuk sesuai keinginan dia. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu nggak terjebak gitu loh dalam fenomena budaya flexing ini? Mengingat flexing ini nggak hanya merugikan diri secara person, boleh jadi ketika kita sudah mengkonsumsi hal-hal kayak gitu juga bisa terjadi dampak negatif juga ke orang lain seperti itu. Nah, strategi yang pertama itu adalah meningkatkan kesadaran diri. Ya, sadar diri aja lah gitu loh, nggak usah membandingkan ya. Oke, pahami kelebihan dan kekurangan tanpa membandingkan diri. This is the real me gitu loh. Ya udah, yang ini yang Tuhan kasih, kita syukuri, kita nikmati, kita jalani kayak gitu. Batasi waktu di sosial media ini yang penting banget ya. Ya boleh jadi untuk yang nggak punya kegiatan di luar rumah, ya salah satu kegiatan orang nganggur di era digital mobile sekarang kan scrolling gitu loh. Tapi itu juga perlu dibatasi. Kayak aku sendiri sebenarnya kan batasin. Ini bagus banget sih batasin. Jadi alokasikan waktu yang itu sekiranya nggak terlalu membutuhkan intensitas lebih untuk men-scroll sosial media, kita lakukan untuk hal yang lain aja. Terus yang selanjutnya, seandainya pun kita sebagai kreator, sebagai pembuat konten, usahakan itu membuat kontennya yang bermanfaat, menginspirasi, dan memotivasi kayak gitu. Nggak perlu kita memamerkan apa yang menjadi sesuatu yang mewah gitu. Pengakuan orang lain itu iya sih, kadang kalau kita butuh, tetapi kan nggak itu aja kebutuhan hidup gitu. Terus selanjutnya adalah membangun konten yang bermakna di media sosial. Nah, ini yang penting juga bagi beberapa kreator yang mungkin gimana sih bisa supaya kontenku itu nggak merugikan gitu loh, karena kita kan nggak tahu ya, karena sosial media itu atau media sosial juga luas banget jangkauannya, kita nggak tahu kan, kalau ibarat kata anak sekarang FYP udah nyampe mana nih gitu kan. Tapi ada pula yang alternatif bisa dibangun gitu loh melalui konten yang bermakna gitu, seperti inspiratif, konten yang menginspirasi orang lain gitu. Walaupun negara kita itu negara entertain ya, kalau berbau pamer, berbau kehidupan yang mewah itu kayak rame banget, orang nge-like, orang ngasih love, orang ngasih reaksi, tapi itu boleh jadi nggak inspiratif juga karena tidak menunjukkan proses gitu. Edukatif, konten yang memberikan nilai atau tanpa pembelajaran gitu. Yang selanjutnya adalah membangun koneksi, karena memang hal kayak gini nggak bisa berdiri sendiri ya, adanya konten-konten yang bermakna itu nggak bisa berdiri sendiri gitu, pasti akan ada butuh komunitas yang itu berfokus pada konten yang membantu dan mempererat hubungan kayak gitu antar komunitas. Oke, yang selanjutnya adalah pentingnya memupuk syukur dan rasa percaya diri.
ini penting banget ya, bersyukur itu bermakna menghargai apa yang kita miliki, gitu kan. Kunci untuk menghindari terjebak dalam budaya flexing adalah dengan memupuk rasa syukur dan kepuasan diri atas yang kita miliki gitu. Alih-alih membandingkan, kita harus belajar dong menghargai apa yang udah kita punya gitu, baik non materi ataupun materi. Dengan berfokus pada itu, kita bisa bahagia kok dan bersyukur. Kita meningkatkan penghargaan terhadap apa yang kita miliki, kepuasan gitu. Nggak perlu pamer juga di media sosial, karena ada beberapa yang menyebut di era modern ini kan selain menimbulkan rasa iri juga aib gitu, atau doa-doa yang mungkin nyun sewu tidak pantas gitu loh untuk orang, dan itu diijabah. Nah, ada beberapa 3 kunci ya. Bersyukur, puas diri, dan meningkatkan harga diri. Fokus ke pengembangan diri, bukan pamer. Seperti itu. So, kesimpulannya adalah be yourself, menjadi diri sendiri yang terbaik versi kamu. Gitu. Kita dapat melihat dalam fenomena flexing di sosial media memang ya menarik, tapi dampak negatif yang cukup signifikan, utamanya bagi kesehatan mental bagi orang yang mendapatkan atau mengkonsumsi itu juga ada gitu. Oleh karena itu penting loh bagi kita untuk menghindari terjebak dalam budaya flexing yang meningkatkan kesadaran diri, membatasi waktu di sosial media, membangun konten yang bermakna. Yang terpenting adalah memupuk rasa syukur dan kepuasan atas apa yang kita miliki, bukan apa yang dimiliki orang lain. Dengan demikian, menjadi diri sendiri dan fokus pada pengembangan diri, kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia, sehat, dan bermakna. Semoga manfaat ya. Yang mau sharing boleh langsung ke kolom komentar. Terima kasih.